Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka melakukan pembelajaran kitab Mabhati Fikih. Semoga pertemuan demi pertemuan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi kali ini akan kita lanjutkan tentang beberapa sunnah sholat. Saya bacakan maknanya dulu, kemudian nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji kitab Mabhati Fikih sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Sunanus sholati. Sunanus sholati utawi pira-pira kesunahane salat iku al-kunutu, maca doa kunut. Sing dimaksud sunanus sholat mriki inggih punika sunah abaat. Sunah abaat itu adalah kesunahan di mana apabila tidak dilakukan maka disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Iku al-kunutu, maca doa kunut fi tidalir rakaati ing dalem iktidalir rakaat al akhirati kang akhir. Minas subhi, saking salat subuh, wa min witrin nisfi lan saking witire separo, asani kang kaping pindho, min Ramadhana, saking wulan Ramadan. Wassalatu lan maca selawat, wassalamu lan salam, alan nabi ing atase Kanjeng Nabi, wa ala alihi lan ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, fil qunuti ing dalem doa kunut, wal qiyamu lan ngadeg lil jami'i maring sekabehane. Teman-teman, akan saya jelaskan bahwa yang dimaksud oleh Kiai Musonef sunanus sholati, adapun beberapa kesunahan sholat yang dimaksud adalah sunnah abaat sholat, di mana seseorang yang sholat kalau tidak melakukan ini dia lupa untuk melakukan yang disebutkan tadi, dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang dimaksud adalah doa kunut. Doa kunut itu yang dilakukan di rakaat yang kedua pada saat melakukan iktidal. Ini adalah kesunahan. Jadi ada kesunahan membaca doa kunut, kemudian juga membaca sholat kepada Nabi dan kepada keluarga Kanjeng Nabi. Ini adalah kesunahan. Semuanya dilakukan dengan cara berdiri. Posisinya persis ketika kita itu iktidal. Jadi ketika kita telah sampai melakukan iktidal, sebelum kita itu sujud, ada kesunahan untuk melakukan doa kunut ini. Doa kunut ini adalah doa seperti yang telah kita hafal bersama ya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'azzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu adalah doa kunut. Nah, kalau sudah hafal, ini diusahakan untuk dibaca ya, karena ini termasuk sunnah abaat.
Jadi sunnah abad itu ada sunnah yang sangat dianjurkan, sebisa mungkin untuk dilakukan ketika sholat ya. Nah, ini bisa jadi dilakukan ketika seseorang itu melakukan sholat subuh di rakaat yang kedua, atau ketika bulan Ramadan melakukan sholat witir. Ini mulai malam 16 sampai selesai separuh yang akhir di bulan Ramadan. Ini ada kesunahan membaca doa kunut Allahumma hdini tadi ya. Ini mulai malam 16 sampai dia selesainya Ramadan. Ini separuh yang akhir dari bulan Ramadan ada kesunahan untuk membaca itu, dilakukan dengan cara berdiri. Asani utai kang kaping pindho iku atasyahhudu tasyahud utawa tahiyat niku nggih al awalu kang awal fi sholasiyati ing dalam salat kang basa 3 rakaat warubaiyati lan salat kang basa 4 rakaat wal julusu lan lungguh lahu krana arai tasyahud awal wa sholatu lan maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi ba'da tasyahudi ing atase tasyahud al awali kang awal. Kemudian termasuk sunnah abad yaitu ketika seseorang melakukan sholat yang dimana jumlah rakaatnya itu 3 atau 4. Yang 3 seperti maghrib ya, atau yang 4 ini bisa jadi sholat isya, bisa jadi sholat duhur, bisa jadi sholat asar. Nah, jumlah rakaatnya 4 ya, yang isya, duhur dan asar. Itu ada kesunahan di rakaat yang kedua untuk melakukan tasyahud awal. Ini hukumnya sunnah. Jadi sunnah, kemudian sampai bacaannya itu adalah sholawat kepada baginda Nabi. Ini hukumnya sunnah, dilakukan dengan cara duduk. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian ya untuk bacaannya. Ini hukumnya adalah sunnah abad. Sebisa mungkin dilakukan. Kalau tidak dilakukan atau kelupaan, nanti di akhir dia sholat ini disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Kemudian saya lanjutkan tentang hayatus sholah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatus sholati utawi pira-pira sunnah hayate sholat. Yang sekarang adalah sunnah hayah sholat. Sunnah hayah sholat ini adalah kesunahan yang dimana apabila tidak kita lakukan ya tidak apa-apa. Kita cuma kehilangan sunnah saja dan tidak dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Al awalu utai kang awal iku raf'ul yadaini, ngangkat tangan loro. Angkat tangan loro inda takbiratul ikhrami, nalikane takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu ketika seorang mulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, angkatan tangan ini hukumnya adalah sunnah hayat. Bila seorang tidak mengangkat tangan, ya tidak apa-apa. Cuma dia sholatnya tidak mendapatkan kesunahan. Misalkan dia itu memulai sholat dengan biasa saja, tangannya didiamkan. Allahu Akbar. Langsung seperti ini. Boleh saja. Karena hukumnya adalah hanya sunnah saja. Sunnah untuk mengangkat kedua tangan itu. Wa indar ruku'i lan ing dalem narikane ruku'.
Ketika dia ruku ini juga sunnah. Allahu Akbar. Wa indar raf'i lan ing dalem ari kalane tangi. Wa indar raf'i lan ing dalem ari kalane tangi minhu saking ruku. Dia bangun dari ruku ada kesunahan juga untuk mengangkat tangan. Wa indal qiyami lan ing dalem ari kalane ngadeg. Wa indal qiyami lan ing dalem ari kalane ngadeg minat tasyahudi saking tasyahud al awali kang awal. Ketika dia bangun dari tasyahud awal, ini ada kesunahan untuk melakukan gerakan mengangkat tangan. Jadi setelah tasyahud awal dia mau berdiri masuk ke rakaat berikutnya. Berarti rakaat yang ketiga ini ada kesunahan untuk mengangkat tangan. Asani utawi kang kaping pindho iku wad'ul yamini. Asani utawi kang kaping pindho iku wad'ul yamini nyelehaken tangan tengen alaku isimali ing atase ugel-ugele tangan kiwa. Jadi kesunahannya posisi tangan itu yang kanan itu di luar, yang kiri ada di dalam. Jadi yang kiri dulu kemudian yang kanan. Ini posisinya seperti ini ya. Ini ugel-ugel ini posisinya lurus. Jadi yang tangan kanan ada di luar, kemudian tangan yang kiri ada di dalam. Ini hukumnya sunnah. Kalau tidak demikian berarti tidak mendapatkan kesunahan. Misalkan dibalik seperti ini ya. Ini kurang benar karena tidak sesuai dengan yang disunahkan. Asali sutawi kang kaping telu iku doaul iftitahi maca doa iftitah ba'da takbiratul ikhrami ing dalem sakwuse takbiratul ikhram. Yang ketiga adalah kesunahnya untuk membaca doa iftitah. Doa iftitah itu di permulaan ya, sebelum kita membaca Al-Fatihah. Di rakaat yang pertama itu kita baca kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lafaznya seperti itu ya. Sudah hafal kan? Ini doa iftitah. Ini baiknya dibaca ya. Karena ini termasuk kesunahan menambah pahala kita ketika kita melakukan sholat. Kemudian ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku at-ta'awudhu maca ta'awud. Jadi yang keempat adalah membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu ya. Kemudian al-khamisu utawi kang kaping 5 iku at-ta'minu maca amin. Fatihahnya ditambahkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini hukumnya sunnah. Asadisu ta kang kaping 6 iku qiraatu suratin. Maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah. Nomor 6 yaitu kita disunahkan untuk membaca surat setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi untuk rakaat yang pertama dan kedua, misalkan kita sholat Isya, ini setelah kita melakukan bacaan Al-Fatihah, ada kesunahan membaca Fatihah, ada kesunahan untuk membaca surat-surat pendek. Surat-surat pendek itu ya kita baca yang kita hafal, misalkan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, An-Nas, Qul a'udzu nas, Al-Kafirun. Semakin banyak ini sebetulnya semakin baik ya. Ketika kita sholat secara sendirian ya. Jadi sepuasnya, sebanyak mungkin ini kita lakukan untuk membaca surat-surat pendek. Kemudian
Asabi utai kang kaping 7 iku al jahru maca banter fi maudhihi ing dalam panggonane jahar, wal israru lan nglirihake fi maudhihi ing dalam panggonane israr, wal israru lan maca lirih fi maudhihi ing dalam panggonane israr. Dan ada apa itu sholat-sholat yang disunahkan untuk dibaca keras, kita baca keras, ini hukumnya adalah sunnah. Kalau sunnahnya dibaca secara siri, kita dengan baca siri, ini hukumnya juga sunnah. Yang keras itu misalkan ketika maghrib, ini di rakaat yang pertama dan kedua, ini ada kesunahan untuk membaca secara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Yang keras itu ukurannya seperti apa? Dibaca keras, suara keras itu ukurannya sekira telinga kita itu mendengar dan orang lain yang ada di sekitar kita itu mendengar. Itu namanya adalah jahar, suara dibaca lantang, keras. Lah, sirri dalam sholat, bacaan yang dibaca sirri dalam sholat itu ketika seseorang itu membaca lafaz-lafaz sekira hanya telinganya sendiri yang mendengar. Itu minimal seperti itu ya. Minimal telinganya sendiri bisa mendengar, itu namanya sirri. Sirri dalam sholat itu bukan artian di batin. Sirri dalam sholat itu artinya suaranya dikeluarkan dengan cara suara yang rendah, yang pelan, yang sekira telinga kita itu bisa mendengar. Itu namanya sirri. Kalau di batin ini tidak dianggap membaca. Jadi kok ada orang sholat dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi dalam hati saja. Seperti ini, dalam hati saja. Jadi dalam hatinya berucap Allahu Akbar, tapi mulutnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ini sholatnya tidak sah. Atau dia membaca Fatihah, tapi mulutnya diam saja, tak bergerak, tak mengeluarkan suara apapun. Ini sholatnya tidak sah. Karena minimal Fatihah itu harus dibaca. Fatihah itu adalah rukun akwal. Rukun itu ada artinya sesuatu yang harus dilakukan. Akwal itu artinya berupa ucapan. Kalau rukun akwal berarti ada sesuatu yang wajib dilakukan ketika sholat dan harus dibaca. Tidak boleh dibatin. Kalau dibatin sholatnya tidak sah. Ini perlu saya ingatkan ya. Jadi banyak di sekitar kita itu lupa. Jadi ketika sholat itu tidak membaca, malah mulutnya diam. Ini sholatnya tidak sah. Karena Fatihah itu harus dibaca, takbiratul ihram harus dibaca, tahiyat harus dibaca, salam harus dibaca. Dibaca, bukan dibatin ya. Rukun sholat dibatin itu tidak ada. Adanya adalah aqwal dan af'al, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan at-tasi'u ya. Mana tadi? Asaminu utai kang kaping 8 iku takbiratul intiqali, takbir krana pindah gerakan. Jadi misalkan dia setelah rukuk dia kemudian i'tidal, itu membaca takbir Allahu Akbar. Mau i'tidal dia sujud Allahu Akbar, setelah sujud dia mau duduk Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Ini namanya adalah takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir yang diucapkan saat
perpindahan antara rukun satu ke rukun yang lainnya. Kemudian atasi utai kang kaping 9 iku tasbihu. Iku at-tasbihu maca tasbih lil i'tidali krana arek i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian al-ashiru utai kang kaping 10 iku at-tasbihu maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku' ketika ruku' was sujudi lan sujud ketika sujud ada kesunahan. Ruku' subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan-bacaan itu hukumnya sunnah. Bila tidak dilakukan tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Tetapi bila kita melakukan ini pahalanya tentunya lebih banyak daripada yang tidak membaca ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah wad'u yadaihi. Wad'u yadaihi. Wad'u yadaihi lan nyelehaken tangan loro fit tasyahudi ing dalam tasyahud. Tasyahud niku tahiyat ala fakhidaihi ing ngatasé pupu lorone musolli. Ala fahidaihi ing atase pupu lorone musolli nasiron hale wong kang gelar yusrahu ing tangan kiwane man qabidon hale kang genggam yumnahu ing tangan tengene wong ilal musabbahata angin driji penuduh. Ini termasuk kesunahan juga ketika kita tasahud, baik tasahud awal ataupun tasahud akhir. Tangan kita ini kita letakkan di paha ini ya, paha ini yang ujung, bagian ujung. Kemudian yang kanan juga sama, cuma yang berbeda posisinya. Kalau yang kiri ini dengan cara dipenggangkan, dipegarni seperti ini ya, tangannya tidak dikumpulkan. Jadi seperti ini. Kemudian yang kanan itu digenggamkan ya, yang kanan itu digenggamkan, semuanya genggam ini kecuali jari penunjuk ini yang ini tidak dibenggangkan tapi diluruskan. Yang lain seperti ini. Untuk jari penunjuk ini tidak digenggamkan. Al-hadiyatu utai kang kaping 1 wal ashiru lan kaping 10 berarti nomor 11. Iku al-iftirasu lungguh iftiras fi jami'il jalsati fi jami'il jalasati ing dalem sakabehane pira-pira lungguh. Jadi duduknya ini seperti tahiyat awal semuanya ya. Ketika tahiyat awal ya seperti itu, kemudian duduk di antara dua sujud ya seperti hanya ketika tahiyat awal. Asaniatu utai kaping pindho wal asyirulan kaping 10 berarti nomor 12 iku at-tawarruku lungguh tawarruk fil jasati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Untuk tasyahud akhir ini kita lakukan duduknya dengan cara tawarruk. Tawarruk itu pantat kita ada di tempat kita sholat ya, bukan di letakkan di betis kita. Jadi seperti yang kita lakukan itu namanya adalah duduk tawarruk. Duduk yang berada yang kita lakukan ketika kita melakukan tahiyat akhir. Asali satu tai kang kaping 3 wal asyiratu lan kaping 10 iku atas limatu uluk salam. Asaniatu kang kaping pindho. Ini hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu adalah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Ini wajib. Yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Nah, ini dilakukan boleh, tidak dilakukan ya boleh saja. Karena hanya sunnah. Untuk yang pertama wajib, yang kedua sunnah.
Kemudian yang terakhir ar-rabi'atu ta kang kaping 4 wal asyiratu lan kaping 10 iku niatul khuruj, niat metu minas sholati saking salat. Niat keluar dari salat ini hukumnya adalah kesunahan. Demikian untuk materi kali ini, kita telah membahas banyak ya tentang sunnah ab'ad dan sunnah hayat sholat yang dimana keduanya berbeda. Kalau sunnah ab'ad bila mana tidak dilakukan itu ada kesunahan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ini tidak, ya, hanya sunnah saja, sunnah biasa saja. Demikian untuk materi kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.